Halo semuanya, jujur aja, kalau kalian buka aplikasi portofolio investasi hari ini dan isinya merah semua, tenang, kalian sama sekali nggak sendirian. Kepanikan emang lagi melanda pasar modal kita, ibarat lampu jalanan yang tiba-tiba mati total. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan fenomena keruntuhan pasar bulan Mei 2026 ini. Kita akan dekonstruksi semuanya, mulai dari kekacauan makro di tingkat global, sampai ke strategi mikro yang bisa langsung kalian pakai. Pertanyaan terbesarnya sekarang yang pasti lagi muter-muter di kepala kalian, ini tuh cuma koreksi sementara doang, atau jangan-jangan gerbang awal menuju krisis ekonomi yang jauh lebih parah? Tarik napas panjang dulu. Lewat analisis ini, kita bakal ubah semua kepanikan dan kebingungan kalian jadi peta jalan yang sangat jelas. Oke, kita bedah pelan-pelan ya. Pertama, soal badai ganda ekonomi Indonesia. Kedua, efek domino geopolitik global. Ketiga, tekanan institusi. Keempat, jebakan psikologis para pemula. Dan kelima, strategi bertahan yang krusial banget. Masuk ke bagian pertama, badai ganda ekonomi Indonesia, rupiah dan IHSG yang lagi terjun bebas. Kita mulai dari angka yang sukses bikin semua orang jantungan, 12 Mei 2026. Rupiah kita resmi nyentuh rekor terendah sepanjang masa, nembus 17.535 per dolar AS. Ini jelas bukan fluktuasi receh harian, ini depresiasi gila-gilaan, karena angkanya merosot lebih dari 4,82% cuman dari awal tahun aja. Kalau kita perhatiin lebih detail, rupiah di pasar spot benar-benar lagi ada di titik nadir. Kenapa ini bahaya banget? Gini, buat perusahaan-perusahaan lokal yang punya utang dalam dolar, ini ibarat mimpi buruk, karena beban cicilan mereka membengkak. Belum lagi ancaman imported inflation, di mana barang-barang modal dari luar negeri yang kita butuhin buat manufaktur, harganya jadi selangit. Dan nggak kaget kan, kalau imbas krisis nilai tukar ini langsung ngehantem bursa saham kita tanpa ampun. IHSG longsor ke level 6.858. Bayangin, indeks kita rontok nyaris 21% kali year to date. Pasar Indonesia tuh sekarang lagi ada di fase yang super intens, di mana semua orang lagi sibuk hitung ulang resiko investasi mereka. Lanjut ke bagian kedua, efek domino geopolitik global. Urusan konflik, minyak, dan suku bunga. Coba kita zoom out sebentar. Badai ini kan nggak mungkin muncul tiba-tiba. Ada efek domino dari ketegangan dunia yang ujung-ujungnya merambat ke pasar kita. Lihat aja urutannya. Mulai dari manuver militer di Venezuela bulan Januari, terus memanasnya ketegangan antara AS dan Iran di bulan Februari, dan boom, puncaknya intervensi di Selat Hormuz bulan Mei kemarin. Rantai pasok global langsung berantakan. Efek paling kerasa dari rusuhnya jalur perdagangan di Timur Tengah tadi. Harga minyak mentah Brent langsung terbang di atas $100 AS per barel. Buat negara kayak Indonesia, harga minyak setinggi ini tuh alarm bahaya, karena APBN kita bisa jebol gara-gara beban subsidi energi yang bengkak parah. Karena situasi makin kaos, wajar kalau investor global pada kabur bawa duit mereka ke aset yang lebih aman kayak emas. Di sisi lain, The Fed di Amerika juga nahan suku bunganya tetap tinggi. Terus imbasnya ke kita? Bank Indonesia diproyeksi kuat harus naikin BI rate ke level 5% di semester ini. Bukan apa-apa, ini tuh cara darurat buat ngerem arus modal asing yang udah keluar gila-gilaan dari Indonesia. Nah, masuk ke bagian ketiga, tekanan institusi dan asing. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Pertama, kepanikan gara-gara outlook negatif dari Moody's. Biar gampang, kita analogikan kayak rapot sekolah aja ya. Nilai Indonesia tuh sebetulnya masih bagus, masih masuk investment grade. Tapi, gurunya naruh catatan peringatan di bawahnya. Hati-hati ya, kalau cara belajarnya nggak diubah, semester depan nilainya bisa turun. Jadi ingat, ini cuma peringatan awal, bukan berarti peringkat kita udah turun. Terus ada sentimen MSCI rebalancing. Aturan transparansi buat jumlah saham yang beredar di publik makin diperketat. Akibatnya, raksasa-raksasa manajer investasi global serentak buang barang, ngelepas saham blue chip lokal kita. Ini tuh ibarat sekawanan gajah raksasa panik dan rebutan keluar lewat satu pintu yang sama. Ya pasti harganya langsung rontok dan bikin IHSG berdarah-darah. Ditambah lagi sama plot twist di kebijakan perdagangan AS. Awalnya ekspektasi pasar tuh tarif bakal dilonggarin, biar ekspor kita naik. Realitasnya malah kena tarif timbal balik 15% dari Trump, yang ngehantam telak produk andalan kita, kayak CPO dan nikel. Masuk akal kan kalau sekarang asing milih narik duitnya dulu dari sektor komoditas kita? Bagian keempat, jebakan psikologis investor pemula. Kita bahas cara ngindarin kesalahan fatal. Ngeliat layar portofolio isinya merah semua emang bikin mental kena. Saya sampai agak miris inget lirik lagu parodi yang lagi viral banget di forum saham akhir-akhir ini. Cut loss dan elegi, cemari mimpi, nikmati boncos dan kerja rodi lagi. Ya emang lumayan lucu sih.
Tapi di balik candaan itu, lirik ini benar-benar nangkap rasa frustrasi dan kepanikan para investor retail yang lagi pusing dikejar margin call. Biar kalian nggak berujung nyanyi lagu sedih tadi, hindari 3 jebakan ini at all cost. 1. Panic selling. Jangan asal jual rugi cuma gara-gara ikut-ikutan panik, padahal fundamental perusahaannya masih sehat. 2. Catching the falling knife. Ini penyakit suka nekat averaging down padahal harganya belum jelas bottomnya di mana. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal, the ostrich effect. Pura-pura nggak terjadi apa-apa, ngapus aplikasi, dan ngebiarin portofolionya berdarah. Jangan sampai buta ngikutin arah gajah yang lagi panik tadi ya. Bagian kelima, 3 strategi bertahan investor. Saatnya kita ambil kendali lagi. Jadi dari semua kaos ini, solusinya apa? Berdasarkan konsensus para ahli, ini peta jalannya buat kalian. Pertama, cash is king. Usahain kalian tetap pegang uang tunai sekitar 20-40% dari portofolio. Jadi pas harganya udah ngebentuk bottom, kalian punya amunisi buat serok diskon. Kedua, rotasi sektor. Mulai lirik sektor-sektor non-cyclical kayak barang konsumsi atau bank-bank raksasa yang basis permintaan domestiknya kuat. Dan ketiga, valuasi. Beli saham tuh bukan karena harganya lagi jatuh, tapi karena valuasinya emang masuk akal. Di saat kayak gini, kesabaran benar-benar jadi skill paling mahal. Kalau nggak percaya, coba lihat pergerakan smart money alias uang pintarnya institusi besar. Di tengah kepanikan massal kemarin, Presiden Komisaris Astra Internasional malah nyerok 178.000 lembar saham perusahaannya sendiri di harga 5.925. Ini tuh ngasih sinyal kuat ke kita kalau peluang emas itu pasti selalu ada. Investor cerdas justru berani beli diskon pas semua orang lagi ketakutan. Nah, akhirnya kita sampai di kesimpulan dari bedah materi kita hari ini. Di saat raksasa-raksasa ekonomi global lagi sibuk ngatur ulang pion di papan catur mereka, keputusan sekarang ada di tangan kalian. Apakah kalian mau investasi cuma sekedar buat bisa survive ngelewatin crash ini? Ataukah kalian justru mau manfaatin momen ini buat pasang kuda-kuda dan siap melompat tinggi pas pasar akhirnya rebound nanti? Keputusannya ada di kalian. Tetap rasional, tetap objektif, dan sampai jumpa di analisis seru kita selanjutnya.